bertemu kembali pada siang menjelang kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wa idaratul jahli wa syukran li ni'matil aqli fadlan lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, untuk selanjutnya mari kita seperti biasa membaca ayat suci Al-Quran. Silakan dibuka Quran surat Al-Ibrahim ayat 35. Sambung. Tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Selanjutnya silakan dibuka Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 5. Tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Shadaqallahul azim. Sebelum Ibu absen, marilah terlebih dahulu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin il-hadi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil urabu wa tuqada bihil hawaisu wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa qamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan pada kali ini menjadi dicatat oleh Allah sebagai amal. Anak, pada pertemuan kali ini Bu akan membahas tentang anak-anak, pada kali ini Bu akan membahas tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu akan Ibu absen
absen dulu. Yang pertama Mbak Meja hadir. Yang kedua Mbak Ilmi Hadir. Yang ketiga Mbak Zulfa hadir. Hadir. Dia hadir semua ya. Sebelum kita mulai masuk pada materi, akan Ibu tampilkan dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap meniru akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan perilaku tanggung jawab. Yang ketiga yaitu dapat menceritakan masa atau kisah dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, minggu lalu kan sudah Ibu berikan tugas untuk meresum halaman berapa kemarin? Halaman 85 ya, sampai 86. Sekarang Ibu tunjuk yang akan membacakan resumannya yaitu Mbak Yuni. Silakan. Masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada umur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Nabi Muhammad pandai berniaga. Nabi Muhammad menjadi nabi untuk menegakkan Hajar Aswad pada umur 35 tahun. Nah, terima kasih Mbak Yuni sudah membacakan resumennya. Itu sudah mencakup dari kita. Jadi yang akan kita bahas pada materi tentang masa dewasa Nabi Muhammad itu ada dua, yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW dan peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, di sini Ibu sudah tampilkan sebuah gambar tentang ada anak kecil yang menaiki tangga yang berdiri. Di sana dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus berani melangkah, kita harus berani memilih sebuah pilihan. Jangan pernah takut gagal, karena sebelum kita mencoba kita tidak akan pernah tahu apa hasilnya. Jadi untuk anak-anak jangan pernah takut untuk melangkah ya, karena orang sukses adalah ketika orang itu mau dan mengambil langkah yang ia pilih. Baik, langsung saja kita masuk kepada topik pertama, yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ketika dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya, kemudian lahir dan berusia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah yatim piatu ketika berusia 6 tahun. Tapi dari kejadian-kejadian itu, dari peristiwa itu, Nabi Muhammad tidak larut-larut dalam kesedihan. Nabi Muhammad tetap ceria, semangat dalam menjalani kehidupannya. Lalu Nabi Muhammad itu diasuh oleh siapa? Ayo, siapa yang tahu? Kakeknya. Oleh pamannya yang bernama ya benar. Jadi Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib merawat dari kecil sampai dewasa. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad. Tapi Abu Thalib tidak memanjakan, meskipun Abu Thalib menyayangi Nabi Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Abu Thalib tidak menanjakan Nabi Muhammad. Abu Thalib mendidik Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad dapat mandiri dan memiliki akhlak mulia. Nabi Muhammad diajarkan tentang apa yuk? Oleh Abu Thalib diajarkan tentang pernyataan. Nah, dari sanalah Nabi Muhammad pandai berniaga. Lalu pada usia 25 tahun Nabi Muhammad itu karena sifat yang mulia, karena kejujurannya, Nabi Muhammad itu banyak sekali mendapat tawaran kerja, mendapat kerjasama dengan orang lain. Dan
ketika itu Nabi Muhammad diajak kerjasama oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah itu meminta Nabi Muhammad untuk mendagangkan barang dagangannya ke Syam. Di sana Nabi Muhammad ditemani oleh Maisarah, yaitu pembantu dari Siti Khadijah. Pada saat pergi ke Syam, Nabi Muhammad itu bertemu dengan seorang pendeta Nasrani. Pendeta itu bertanya kepada Maisarah, "Hai Maisarah, siapakah orang yang sedang berteduh di bawah pohon itu?" Lalu Maisarah menjawab, "Dia adalah seorang Ahlul Harun." Apa itu anak-anak artinya? Dari keluarga penghuni tempat suci Ka'bah. Nah, dari situlah pendeta Nasrani tersebut mengetahui bahwa itu adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari Syam, Maisarah itu menceritakan kepada Khadijah bagaimana sikap, kepribadian dan perilaku Nabi Muhammad, sehingga Khadijah itu tertarik kepada Nabi Muhammad dan mengutus seseorang untuk mengatakan bahwa maukah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Lalu Khadijah bermusyawarah kepada Abu Thalib selaku pamannya, apakah boleh menikah dengan Khadijah, dan Abu Thalib waktu itu menyetujuinya, sehingga Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah. Nah, anak-anak tahu nggak berapa mahar yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada Siti Khadijah? 20 ekor unta. Betul sekali, 20 ekor unta. Lalu Nabi Muhammad dan Khadijah memiliki 6 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 4 orang perempuan. Jadi ketika waktu kecil, kedua anak laki-laki Nabi Muhammad yang laki-laki itu meninggal, sedangkan yang masih hidup sampai Nabi Muhammad wafat itu ada satu, yaitu Fatimah. Nah, itu tadi bab yang pertama. Jadi anak-anak, perilaku itu sangat mulia. Perilaku itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan patutnya kita contoh dari perilaku tersebut. Contohnya seperti apa sih perilaku jujur? Seperti apa? Dilarang mencontek. Nah, ketika kita ujian, kan ujian itu tidak boleh mencontek, karena ujian itu adalah menilai individu, menilai diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh mencontek, kita harus jujur. Nah, materi yang selanjutnya yaitu peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Nah, anak pada usia ke 35 tahun pada saat itu Nabi Muhammad masih belum diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi banjir sehingga Ka'bah menjadi rusak parah ya, sehingga pada saat itu para pemimpin sekitar sana berinisiatif untuk membangun kembali Ka'bah, memperbaiki ya, tetap dengan bentuk seperti semula, tapi kerusakannya itu dibenahi. Nah, pada saat itu terjadi perdebatan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Itu terjadi perselisihan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Semua dari pemimpin-pemimpin bersikuku untuk dirinya yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Lalu perdebatan itu terjadi lama ya, sekitar 5 hari. Nah, hal itu jika berkelanjutan akan menimbulkan peperangan yang akan menumpahkan darah. Nah,
Oleh karena itu muncul seorang yang mengusulkan tentang siapa yang memimpin peletakan Hajar Aswad tersebut. Nah, orang itu mengatakan siapa yang masuk masjid pertama kali akan memimpin dari peletakan Hajar Aswad tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Nabi Muhammad sebagai yang masuk ke dalam masjid itu, yang pertama kali masuk masjid. Lalu Nabi Muhammad dimintai oleh pemimpin itu untuk bagaimana solusi yang tepat agar adil. Lalu Rasulullah SAW berpikir sejenak, lalu mengambil surganya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surganya dan menyuruh para pemimpin tersebut untuk memegang ujung dari surganya dan membawa masuk Hajar Aswad lalu meletakkannya. Pendapat Nabi Muhammad SAW, para pemimpin menerima dan mereka mengatakan bahwa solusi yang Nabi Muhammad berikan itu adalah solusi yang adil dan bijaksana. Nah, dari situ Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, Ibu akan melakukan penilaian ya kepada kalian sebagai hasil dari materi kali ini. Penilaiannya akan Ibu nilai dari anak-anak menjawab tes yang Ibu berikan. Nanti nomor yang akan kalian pilih ini kan nomor ya. Jadi ceritanya gini anak-anak. Nanti Ibu akan melotori kalian mendapat nomor berapa. Nanti kalian jika mendapat nomor 3, saya mendapat nomor 3 Bu, masuk ke kotak nomor 3. Di sana ada pertanyaan apa? Dipikirkan baik-baik dulu jawabannya. Nanti jika sudah akan Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu akan Ibu tanya pertanyaan dan jawabannya. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 Bu. Nomor 1 Mbak Yumi, nomor 1. Saya Bu. Oh, Mbak Yulfa nomor 1. Mbak Yumi nomor 30. Mbak Nisa nomor 15. Silakan. Anak-anak tadi kan sudah memilih nomornya masing-masing. Sekarang ayo ke kotaknya masing-masing. Ting 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 ting. Nah, dibaca urut absen ya anak-anak ya. Mbak Nisa silakan dibaca soalnya dan jawabannya ya langsung. Al-Amin dan jelaskan kenapa Nabi dijuluki Al-Amin, karena Nabi Muhammad bersifat jujur, bijaksana, adil dan mulia. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat mulia sehingga Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin. Al-Amin itu artinya jujur. Ya, ayo lanjut. Yes. Mbak Ilmi. Terdapat pertemuan saat pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk mendatangkan barang dagangannya di Syam. Lalu Sepulang dari Syam, Masyarah menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad sehingga Khadijah tertarik. Lalu Khadijah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan. pesannya mengatakan bahwa Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad setelah menerima pesan tersebut, Nabi Muhammad bermusyawarah dengan siapa? Dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib. Dan Abu Thalib setuju atau tidak? Lalu Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dengan mahar berapa? 12
itu tadi bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW sejak kecil, sejak bayi sampai menikah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah memiliki anak berapa? 6. Berapa yang laki-laki? 2. Yang 4 perempuan. Pintar. Mungkin itu saja dari Ibu Guru. Ini sudah Ibu nilai. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Dari pembelajaran siang kali ini, Ibu ingin salah satu perwakilan dari kalian menyimpulkan dari awal sampai akhir pembelajaran. Ayo silakan, siapa yang akan menyimpulkan? Mbak Sufa, ayo silakan Mbak Sufa. Dari pembelajaran ini yang dapat saya ambil adalah 1. Kita harus bersikap jujur. 2. Meneladani sikap ahlak mulia Nabi Muhammad. 3. Istri Nabi Muhammad, Khadijah. 4. Nabi menikah ketika berumur 25 tahun. 3. Umur 40 tahun. 5. Mahalnya 20 ekor unta. 6. Nabi dijuluki Al-Amin karena jujur dan pandai menjaga amanah. 7. Menjadi hakim ketika ada perselisihan peletakan Hajar Aswad. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah itu ketika Siti Khadijah berumur 40 tahun. Tapi jangan dibayangkan umur 40 tahun itu seperti nenek-nenek ya, seperti orang di sekitar kita yang berumur 40 tahun ya. Siti Khadijah tetap terlihat cantik ketika usianya yang 40 tahun. Nah, itu tadi pembelajaran siang hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Allahumma barik li fima alamtani waj'alni ilman nafi'an wa 'amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.